Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kedatangan sahabat saya, Gunter, Gempar Alam. Beliau sahabat saya, kebetulan beliau misi dosen di Lemhanas. Kemarin ini pada hari Jumat yang lalu, beliau saya ajak ke PT Berdikari Mebel Nusantara ke Pasuruan untuk memberikan motivasi tentang wawasan nasional, wawasan kebangsaan tentang revolusi industri keempat ya. Dan beliau bersedia bahwa memang penting di BUMN ini diberikan motivasi-motivasi yang berbeda-beda ya. Tujuannya adalah memberikan semangat kerja. Dan alhamdulillah holding kami PT Berdikari ini juga dapat the best, number one, nomor satu dari ratusan BUMN. Jadi berbanggalah saudara-saudara saya, karyawan, direksi maupun para komisaris ya yang ada di PT Berdikari, bahwa nilai gengsi Anda tinggi, nilai tawar Anda tinggi sekali ya. Dan ini juga memang kerja kerasnya Bapak Hari Warga Negara sebagai Direktur Utama PT Berdikari. Beliau anak muda yang potensial ya. Kita menyabet tiga the best. Pertama, mungkin ada dengar itu the best manajemen terbaik, keuangan ya, dan kita tidak punya utang. Nah, saya minta pandangan Pak Gunter ya terhadap ini, tanda-tanda ini bahwa Berdikari ini kelihatannya bangga saya loh. Kalau saya ditanya, Pak Norman kerja di mana? Di PT Berdikari. Orang pasti tahu itu the best. Bagaimana pandangan Anda kemarin, hasil ceramah Anda, kesan Anda waktu Anda berkunjung ke Mebel ya, menghadapi para direksi kami, para manajer dan divisi-divisi. Monggo Pak Gunter. Ya. Terima kasih Kanjeng Norman yang telah mengundang saya untuk bisa kita sharing dalam rangka seperti apa yang kemarin kami diundang ke Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 26 November 2021 kaitannya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan kemajuan dari bagaimana mensikapi 4.0 untuk meningkatkan produktivitas. Ini kira-kira sebagai bahan yang bisa kami sampaikan. Kami juga sebagai alumni Lemhanas PPRA 41 punya kewajiban moral untuk juga bisa memberikan motivasi, memberikan satu wawasan bersama direksi dan para staf yang ada di Pandaan, khususnya dalam kaitan dengan PT Mebel Nusantara yang kebetulan dipimpin oleh Bapak Aprianto. Nah, sebelum kami memberikan semacam pencerahan atau wawasan yang berkaitan tadi dengan topik yang ada, judul yang ada, semua terkait dengan bagaimana membangun wawasan kebangsaan bagi setiap individu dimanapun mereka berada. Kebetulan kami turun langsung ke sentra-sentra industri daripada Lihat langsung ya. Lihat langsung. Sebagai mainnya adalah PT Berdikari Mebel Nusantara, tapi di sekitar lokasi tersebut juga desa-desa diberi kesempatan untuk memberikan kegiatan sebagai home industry yang menopang daripada kegiatan besarnya yang ada di pabrik Mebel Nusantara itu sendiri. Apakah itu bisa dikatakan revolusi industri keempat ini? Itu juga sebenarnya bagian dari sisi lain revolusi industri yang berkaitan dengan tidak hanya kita making 4.0 ini berdasarkan standar yang ada dari perubahan-perubahan yang ada, tapi kita tetap tidak melupakan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya artinya
keikutsertakan masyarakat tadi itu perlu juga untuk kita tidak meninggalkan budaya kita sebagai bangsa yang majemuk, terlepas daripada kita juga harus mempersiapkan diri untuk making 4.0 atau 5.0 ke depannya supaya ini sendiri jadi selaras. Ini sebenarnya yang kami sampaikan dalam tatap muka bersama seluruh karyawan, staf dan pimpinan di PT Mebel Nusantara di Pandaan untuk memberikan satu pandangan yang selaras, sehingga disinilah keberadaan kita, anak bangsa kita, bahwasanya produksi industri yang kita hasilkan itu adalah untuk kepentingan bangsa, untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi perusahaan berpikir bagaimana masyarakat juga menikmati, bahkan negara mendapatkan keuntungan dari hasil produksi bangsa sendiri. Demikian, Kanjeng. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Kalau kemarin itu saya simak ya dari direktur Mebel, Berdikari Mebel Nusantara sampai ke manajer-manajer dan ketua-ketua divisi itu sangat kayaknya haus tentang ini. Ya mudah-mudahan juga bisa ditiru, dibawain lain. Amin. Dan saya minta juga dalam kesempatan lain ada juga bisa memberikan tema yang lain dan bisa mengajak teman-teman juga dari Limanas untuk memberikan motivasi. Ya, apalagi kita sekarang ini sudah the best, ya. Tentu kita jaga. Memperoleh gampang, mempertahankan itu tidak gampang. Betul. Ya. Kita bangga, saya aja bangga. Kita bangga semua. Perusahaan kita tidak sebesar seperti kayak BUMN yang lain. Ya. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh, dengan kerja yang semangat gotong royong, ibarat seperti kayak semut hitam, sama-sama. Kalau sudah gotong royong, itu tidak ketahuan mana yang direksi, mana yang komisaris, mana yang karyawan, karena dia melebur jadi satu. Nah ini konsep kita sementara itu. Dan tidak ada sekat-sekat dan tidak ada perbedaan-perbedaan. Yang penting kita harus mencintai perusahaan ini supaya perusahaan ini profit, supaya juga karyawannya sejahtera, ya kan? Dan negara pun juga bisa pemasukan devisa negara. Terima kasih Pak Guntar. Sama-sama, dan saya juga mengucapkan untuk Direktur Holding PT Berdikari, Bapak Hari Warga Negara, selamat, profit, bangsaku, negaraku Indonesia. Nah coba yang ini, yang kemarin yang Anda ajarkan di, Oh, ya. Bagaimana tuh? Di luar tadi yang sudah ada di Mebel Nusantara, saya berikan juga ada semangat sebagai anak bangsa, kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi untuk menghadapi global yang makin menjemput. Saya kasih contoh yel-yel kita, hu ha ha, hu ha ha, hu ha ha, hu ha ha, rea. Terima kasih. Assalamualaikum.